Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan pemuda, pemudi, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala kita dapat kembali berkumpul, bersua, bertatap muka dalam rangka mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal soleh sebagai bekal kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Salawat bering salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa setia mengikuti jejak beliau hingga hari akhir kelak. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Pada malam hari ini kita akan memasuki bab ke-250. Ini bab ke-250. Pada bab ke-250, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan judul bab fadlu ad-du'a, bab keutamaan doa. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Pada bab ke-250 ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan banyak doa-doa dari
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah bab 250 ini jamaah kita akan bahas pada beberapa pertemuan, karena saya melihat Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan doa-doa yang sangat-sangat luar biasa, yang hendaknya seorang muslim mempraktekannya atau memperbanyak berdoa kepada Allah Ta'ala dengan doa-doa tersebut. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjata bagi seorang mukmin. Jadi doa itu adalah senjata utama bagi seorang mukmin. Sebagian orang menjadikan doa itu adalah solusi kedua, menjadikan doa itu solusi ketiga, bahkan menjadikan doa itu adalah solusi apa? Terakhir. Setelah dia mencoba ini dan itu gagal, baru dia berdoa. Namun seorang mukmin senjata utamanya adalah apa? Doa. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah, kalau seandainya kita perhatikan dari awal beliau bangun tidur sampai tidur lagi, isinya apa? Doa. Bangun tidur, banyak sekali doa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesehariannya isinya doa. Nanti sebelum tidur juga banyak doa. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Maka ini menunjukkan jamaah bahwasannya doa itu penting. Bahkan doa itu sangat penting. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kesehariannya isinya apa? Doa. Di antara hal yang menunjukkan akan pentingnya doa, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup dan maha mengatur, yang maha berdiri sendiri mengatur makhluknya. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah segala urusanku, wala takilni ila nafsi tarfata'in, jangan engkau serahkan urusanku pada diriku walaupun hanya sekejap mata. Jadi seorang yang bahagia adalah ketika dia menyerahkan semua urusannya kepada siapa? Kepada Allah. Dan cara untuk menyerahkan semua urusan kepada Allah diantaranya adalah dengan apa? Doa. Ini muqaddimah sebelum kita masuki ayat-ayat dan hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ayat yang pertama adalah firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surat Ghafir ayat 60. Al-Quran surat Ghafir ayat 60. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, aku niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Lanjutannya, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, dari berdoa kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dengan kondisi terhina. Al-Quran surat Ghafir ayat 60. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala, ada dua poin yang ingin saya sampaikan terkait ayat ini. Yang pertama, ayat ini di dalamnya terdapat perintah agar apa jamaah? Berdoa. Di dalam ayat ini ada perintah untuk berdoa. As-Sa'di dalam tafsirnya beliau mengatakan, hadza min lutfihi bi ibadihi wa ni'matihi al-'azimah. Ini di antara bentuk kelembutan Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya dan nikmatnya yang agung, haitsu da'ahum ila ma fihi salah dinihim wa dunyahum.
yang dimana Allah Ta'ala mengajak mereka kepada hal yang di dalamnya ada kebaikan untuk agama dan dunia mereka. Wa amarahum bidu'aihi, dan Allah Ta'ala perintahkan mereka untuk berdoa. Jadi di dalam ayat ini jamaah, Allah Azza wa Jalla perintahkan hambanya untuk berdoa. Jadi ketahuilah jamaah bahwasannya ketika kita berdoa itu kita sedang menjalankan perintah Allah. Dan seseorang ketika dia menjalankan perintah Allah, maka dia akan mendapatkan apa? Pahala. Kalau seandainya tidak ada keutamaan dari berdoa, kecuali dengan kita berdoa itu kita telah menjalankan perintah Allah, maka ini sudah keutamaan yang sangat agung. Terlebih di dalam ayat ini Allah Ta'ala menjamin bahwasanya siapa yang berdoa, Allah Ta'ala akan apa? Kabulkan. Jadi kalau seandainya keutamaan doa itu hanya sekedar menjalankan apa? Perintah Allah, itu sudah cukup. Ternyata bukan hanya menjalankan perintah Allah, ternyata Allah Ta'ala mengatakan astajib lakum, Allah Ta'ala akan mengabulkan untuk kalian. Bagaimana bentuk pengabulan doa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa bi ismin wala bi qati'ati rahimin." Tidaklah seorang mukmin ia berdoa kepada Allah Ta'ala dengan suatu doa yang doanya tidak mengandung dosa, tidak mengandung memutus silaturahmi, illa a'tahu Allahu ihda tsalat, kecuali Allah Ta'ala akan berikan kepadanya satu dari tiga kemungkinan. Jadi seorang mukmin jamaah ketika dia berdoa, doanya pasti apa? Mustajab. Doanya pasti mustajab selama tidak ada penghalang-penghalang dari ditolaknya doa atau tidak dikabulkannya doa, pasti mustajab. Maka seorang mukmin ketika berdoa dia yakin bahwasannya doanya apa? Mustajab. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dengan kondisi kalian tuh yakin bahwasanya doanya dikabulkan. Jangan berdoa kemudian di hatinya kayaknya nggak akan dikabulkan. Enggak, kalau doa itu harus apa? Yakin bahwasanya doa kita bakalan dikabulkan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan jamaah, pengkabulan atau orang yang berdoa itu dia akan mendapatkan satu dari tiga kemungkinan, semuanya baik. Yang pertama, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, imma an yu'ajjala lahu da'watahu. Bisa jadi Allah Ta'ala kabulkan sesuai dengan permintaannya. Dia minta A, Allah kasih A. Dia minta B, Allah Ta'ala kasih B, sesuai dengan permintaannya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa imma an yudakhiraha lahu fil akhirah. Bisa jadi Allah Ta'ala tidak kabulkan sesuai dengan permintaannya, namun Allah Ta'ala simpan dalam bentuk pahala di mana? Di akhirat. Selama hidupnya dia minta sama Allah agar bisa berangkat haji. Bertahun-tahun dalam setiap sholat dia minta Allah Ta'ala agar bisa berangkat haji. Ternyata qadarullah dia tidak sempat berangkat haji. Apakah sia-sia? Tidak. Bisa jadi doanya selama ini Allah Ta'ala simpan dalam bentuk apa? Pahala. Kalau dia di akhirat dia akan mendapati pahala yang sangat besar. Dan pahala tersebut adalah pahala dari doa-doa yang dia panjatkan, yang dia belum melihat hasilnya di mana? Di dunia. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa imma an yadafa'a anhu minas su'i mithlaha. Atau kemungkinan ketiga, dia akan diselamatkan dari musibah yang senilai dengan doanya. Contoh gampangannya jamaah, ada orang berdoa, ya Allah saya dia minta sama Allah Ta'ala agar bisa punya modal 50 juta. Ternyata dia doa sama Allah biar bisa punya modal 50 juta, Allah Ta'ala tidak kabulkan sesuai dengan apa? Permintaannya. Namun Allah Ta'ala selamatkan dia dari musibah, yang kalau musibah ini terjadi bisa habis uang berapa? 50 juta. Jadi semua kemungkinan doa yang dipanjatkan oleh seorang mukmin itu semuanya apa? Baik. Bisa jadi dikabulkan sesuai dengan permintaannya, bisa jadi dikabulkannya dalam bentuk apa? Pahala. Milih mana jamaah? Milih mana? Milih dikabulkan sesuai dengan permintaan atau milih sebagai bentuk pahala?
Hah? Kayaknya kebanyakan milih sesuai dengan apa? Permintaan. Padahal apa yang ada di sisi Allah Ta'ala dari pahala itu jauh lebih apa? Lebih mulia. Walal akhiratu khairu wa abqa wa ma indallahi baq. Apa yang di sisi Allah itu yang kekal. Ya tidak apa-apa, kita berharap untuk dikabulkan dunia tidak apa. Namun ketika kita tidak mendapati sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka yakinlah, berharaplah kepada Allah agar disimpan sebagai bentuk pahala. Atau yang ketiga tadi, Allah Ta'ala selamatkan dia dari musibah yang semisal dengan isi doanya. Di saat mendengar hal itu jamaah, kata Umar bin Khattab, idan nuksir, wahai Rasulullah, kalau gitu kita banyak-banyak doa. Kalau seandainya doa seorang mukmin itu pasti mustajab, doa seorang mukmin itu kemungkinannya pasti baik, 1 dari 3 kemungkinan yang baik. Kalau gitu kita banyak-banyak doa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahu aktsar. Maka Allah Ta'ala akan lebih banyak lagi mengabulkan doa kalian. Terus semakin banyak doa, semakin banyak karunia dari Allah Ta'ala. Ini poin yang pertama jamaah. Intinya di dalam ayat ini Allah Ta'ala perintahkan kita untuk berdoa, dan Allah Ta'ala menjamin doa kita bakalan apa? Dikabulkan. Maka seorang mukmin manfaatkan waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Manfaatkan waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Poin yang kedua adalah yang bisa kita ambil di dalam ayat ini atau lanjutan ayat ini, Allah Azza wa Jalla mengancam orang-orang yang tidak mau beribadah kepadanya, orang-orang yang enggan berdoa kepadanya, bahwasannya mereka adalah orang-orang yang sombong, mereka adalah orang-orang yang diancam dengan apa? Api neraka. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, kata Allah, sombong dari berdoa kepada Allah Ta'ala, dia akan masuk neraka jahanam dalam kondisi hina. Maka ini menunjukkan jamaah, di antara bentuk kesombongan adalah ketika seseorang tidak merasa butuh sama Allah. Bagaimana seseorang dikatakan tidak merasa butuh sama Allah? Ketika dia malas berdoa. Malas berdoa. Kayaknya saya berdoa terus juga tidak ada apanya hasilnya. Dia lupa bahwasannya doanya itu pasti mustajab. Maka di antara bentuk kesombongan adalah ketika seorang tidak mau beribadah, ketika seseorang malas berdoa. Dan Allah Ta'ala jamaah, kalau seandainya kita tidak berdoa kepada Allah, Allah marah. Nabi kita SAW bersabda, man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Siapa yang tidak minta sama Allah, Allah Ta'ala akan marah sama dia. Ini bedanya Allah dengan siapa? Manusia. Kalau Allah nggak diminta, Allah marah. Tapi kalau manusia diminta, marah. Kenapa manusia diminta marah? Karena manusia kekayaannya terbatas. Dia merasa bahwasanya kekayaan terbatas. Sekaya-kayanya orang, dia merasa bahwasanya kekayaannya terbatas. Bisnisnya terancam bangkrut dan seterusnya. Asetnya terancam hilang dan seterusnya. Berbeda dengan Allah Ta'ala, kekayaannya tidak terbatas. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kita pernah sampaikan jamaah, bumi ini hanya bagian dari tata surya. Tata surya itu kalau dibanding dengan galaksi, galaksi itu isinya berapa? Miliaran. Itu baru satu galaksi, Bima Sakti. Dan ternyata ada miliaran galaksi. Banyak sekali. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah Ta'ala apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Jadi mau minta sama Allah apa saja, Allah Ta'ala mampu. Sedangkan manusia kekayaan terbatas. Maka kalau seandainya minta sekali, dikasih enggak? Dikasih enggak? Datang sekali ngajuin proposal, dikasih enggak? Dikasih. Besoknya minta lagi, proposal lagi? Ya dikasih, tapi apa? Ya sudah enggak ramah lagi. Yang tadinya ahlan wa sahlan menjadi apa? Ahlan kok. Besoknya lagi ngajuin lagi, dikasih? Dikasih tapi dikasih peringatan, ini terakhir. Besok lagi minta lagi, dikasih? Tidak dikasih. Kenapa? Manusia kekayaannya terbatas. Dia merasa kekayaannya bakalan habis. Berbeda dengan Allah Ta'ala, kekayaan tidak terbatas. Maka siapa yang tidak minta sama Allah, Allah Ta'ala marah sama dia. Maka seorang mukmin jamaah
di antara bentuk seorang mukmin untuk mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala adalah ketika dia banyak-banyak apa? Berdoa. Seorang penyair mengatakan, la tas'alanna bunayya adama hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Jangan minta kepada anak manusia hajat apapun. Maksudnya di dalam syair ini jamaah, jangan minta kepada manusia hajat apapun kalau seandainya itu adalah untuk keperluan apa? Pribadi. Tapi kalau seandainya itu keperluan umat maka tidak masalah. Jadi kalau untuk keperluan umat maka tidak masalah. Yang tidak baik adalah untuk keperluan pribadi ketika tidak mendesak. Wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Dan mintalah kepada Allah yang pintu-pintunya tidak pernah tertutup. Kalau kita mau minta sama orang kaya, kadang gerbangnya tinggi. Gerbangnya tinggi, kita totok-totok enggak dengar. Pada orang kaya seringnya gerbangnya apa? Tertutup. Tapi kalau Allah Azza wa Jalla tuhjabu, pintu-pintu Allah tidak ada tertutup. Allahu yaghdab in tarakta su'alahu wa bunai adama hina yus'alu yaghdabu. Allah Ta'ala itu marah kalau seandainya kita tidak minta kepada Allah, sedangkan manusia dia marah ketika apa? Diminta. Ini poin yang kedua jamaah, bahwasannya orang semakin banyak minta sama Allah, semakin dicintai oleh Allah Ta'ala. Semakin banyak doa sama Allah Ta'ala, semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Siapa orang yang paling dekat dengan Allah Ta'ala jamaah? Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata isinya, hari-harinya isinya apa? Doa. Bahkan Nabi SAW pernah doa di Arafah dari siang sampai maghrib. Dari siang sampai maghrib yang berdoa terus. Karena kan di Arafah itu kan sholatnya dijamak. Sholatnya dijamak. Sehingga banyak waktu untuk berdoa di padang Arafah. Saya pernah diceritakan sama jamaah haji, Ustadz saya ketika di Arafah itu kehabisan doa. Saya sudah beli buku doa tebel, itu sudah habis. Mau baca apa lagi sudah apa? Sudah pusing. Sudah capek Ustaz. Sudah tak baca semua. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah beliau doa dari habis duhur sampai apa? Sampai maghrib. Dan ini menunjukkan jamaah semakin seseorang banyak berdoa kepada Allah, dia semakin dicintai oleh Allah Ta'ala. Ini ayat yang pertama. Kedengeran nggak jamaah? Ya. Sekarang kita masuki ayat yang kedua. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentangku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Jadi kata Allah Azza wa Jalla, wahai Nabi Muhammad, kalau seandainya hamba-hambaku bertanya tentangku, maka jawablah bahwasannya aku dekat. Jadi jamaah, ayat ini adalah jawaban dari pertanyaan para sahabat. Aqaribun rabbuna fanunaji. Apakah Rabb kita ini dekat wahai Rasulullah sehingga kita cukup bermunajat? Kalau doa enggak usah apa? Teriak-teriak. Amba'idun fanunadi. Ataukah Allah Ta'ala itu jauh sehingga kalau doa kita harus apa? Teriak-teriak, menyeru. Kemudian turunlah firman Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya tentangku, maka jawab wahai Muhammad bahwasannya aku itu dekat. Konsekuensi dari dekatnya Allah Ta'ala, ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku. Ujibu da'watad da', aku mengabulkan doa orang yang berdoa idza da'an, apabila berdoa kepadaku. Jadi jamaah, siapa yang dikabulkan doanya? Yang dikabulkan doanya adalah yang mau berdoa. Yang dikabulkan doanya yang mau berdoa. Dan ternyata jamaah, Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita apa yang kita minta dan apa yang tidak kita minta. Allah Ta'ala berikan kepada kita apa yang kita minta dan apa yang tidak kita minta. Yang kita minta Allah Ta'ala kasih. Yang tidak kita minta dan itu baik buat kita juga Allah Ta'ala kasih. Makanya Allah Ta'ala berfirman,
Setelah bercerita tentang Nabi Musa, Allah Ta'ala berfirman, ketika bercerita Musa, Allah Ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, wa atakum min kullin ma sa'altumu, wa atakum min kulli ma sa'altumu. Di dalam qiraah lain, wa atakum min kullin ma sa'altumu, dan Allah Ta'ala memberikan kepadamu apa yang kamu minta dan apa yang tidak kamu minta. Jadi apa yang kamu minta dan apa yang tidak kamu minta, Allah Ta'ala apa? Kasih. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalam jamaah berdoa kepada Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, dan seterusnya, dia minta sama Allah, apa kata Allah? Qala qad ujibat da'watukuma, sesungguhnya doa kalian berdua telah dikabulkan. Jadi permintaan tadi sudah Allah Ta'ala kabulkan. Dan Allah Ta'ala ingatkan, walaqad mananna 'alaika marratan ukhra, dan sebelumnya kami telah berikan kepadamu apa-apa yang belum kamu minta. Apa? Ketika Nabi Musa alaihissalam jamaah baru lahir, banyak bayi-bayi laki-laki yang diapakan? Dibunuh. Di saat itu apakah Nabi Musa minta sama Allah agar Allah Ta'ala selamatkan beliau? Tidak, Nabi Musa masih apa? Masih kecil. Allah Ta'ala selamatkan Nabi Musa alaihissalam. Perjalanan hidupnya banyak sekali Allah Ta'ala selamatkan Nabi Musa alaihissalam, yang sebelumnya Nabi Musa belum apa? Belum minta. Jadi apa yang kita minta Allah Ta'ala kasih, apa yang tidak kita minta juga Allah Ta'ala kasih. Siapa di antara kita yang minta sama Allah biar bisa lihat? Tidak ada. Allah Ta'ala beri kita nikmat apa? Penglihatan. Siapa di antara kita minta sama Allah biar bisa jalan? Tidak ada. Allah Ta'ala berikan kita nikmat bisa jalan tanpa harus kita minta. Jadi Allah Ta'ala berikan pada kita jamaah apa yang kita minta dan apa yang tidak kita minta. Terkait ayat ini jamaah ada 2 poin. Poin yang pertama adalah ayat ini menunjukkan bahwasannya Allah Ta'ala itu dekat. Bahwasannya Allah Ta'ala itu dekat. Banyak ayat Al-Quran yang berbunyi innahu sami'un qarib. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mendengar dan maha dekat. Di dalam ayat lain, inna rabbi qaribun mujib. Sesungguhnya Rabbku itu maha dekat dan maha mengabulkan doa, dan seterusnya. Jadi banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwasannya Allah Ta'ala itu dekat. Kadang tidak disebutkan sifat namanya bahwasannya Allah Ta'ala dekat, namun disebutkan sifatnya. Di antaranya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Kondisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud. Tidak disebutkan qarib, Allah maha dekat, namun disebutkan sifatnya. Apa itu? Maha dekat. Aqrabu, sifatnya itu dekat. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Kondisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika dia dalam kondisi apa? Sujud. Dalam hadis lain, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fi jawfil lailil akhir. Kondisi yang paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah di sepertiga malam terakhir. Jadi orang yang bangun sepertiga malam terakhir, kemudian dia sholat, dia sujud, itu menggabungkan banyak sekali kedekatan dia dengan Allah Ta'ala. Yang pertama, sepertiga malam terakhir itu adalah kondisi yang dimana Allah Ta'ala sangat dekat dengan hambanya. Kemudian ketika dia sujud, itu adalah kondisi juga ketika Allah Ta'ala sangat dekat dengan apa? Hambanya. Intinya jamaah, ayat ini menunjukkan bahwasannya Allah Ta'ala itu maha dekat. Bagaimana kedekatan dengan Allah Ta'ala dengan hambanya? Kedekatan Allah Ta'ala dengan hambanya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Ta'ala. Apa konsekuensi dari Allah Ta'ala itu maha dekat? Dan di sini jamaah, puji budak watadda. Saya mengabulkan, kata Allah Ta'ala, doa orang yang berdoa. Jadi ketika kita memahami jamaah bahwasannya di antara sifat Allah itu adalah dekat, di antara nama Allah adalah maha dekat, maka akan menimbulkan banyak sekali faedah. Di antaranya adalah kita akan semakin cinta dengan Allah Ta'ala. Kita akan semakin rajin beribadah. Kita akan semakin rajin berdoa. Contohnya, kita tahu bahwasannya kondisi terdekat seorang hamba dengan Allah adalah di sepertiga malam terakhir. Maka seorang yang mengetahui bahwasannya
di sepertiga malam terakhir itu adalah kondisi Allah Ta'ala sangat dekat dengan hambanya, maka ini akan mendorong seseorang untuk bangun malam. Ketika seseorang mengetahui bahwasannya kondisi terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika sujud, maka ini akan mendorong seseorang untuk memperbanyak sujud dan memanfaatkan sujud dalam rangka memperbanyak doa. Jadi di antara manfaatnya jamaah akan menjadikan seseorang terdorong untuk berdoa. Di antara manfaat lain, jadi kita mengetahui bahwasannya Allah Ta'ala Maha dekat jamaah, kita akan langsung minta sama Allah Ta'ala. Kita tidak menjadikan wasilah-wasilah untuk meminta kepada Allah Ta'ala. Sebagian orang jamaah, dia lupa bahwasannya Allah Ta'ala itu Maha dekat. Sehingga ketika dia berdoa, dia sibuk mencari wasilah. Dia sibuk mencari wasilah. Dia lupa dengan firman Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Sehingga dia sibuk mencari wasilah-wasilah yang dimana wasilah itu tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berwasilah dengan kedudukan fulan, berwasilah dengan kedudukan wali A, berwasilah bertawasul dengan kedudukan wali B dan seterusnya. Dia lupa bahwasanya Allah Ta'ala itu Maha dekat. Bayangkan jamaah, orang musyrik saja ketika mereka terombang-ambing di tengah lautan, di tengah lautan, mereka minta sama Allah, Allah selamatkan enggak? Allah selamatkan. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun, kata Allah. Ketika Allah Ta'ala selamatkan mereka, berarti siapa yang menyelamatkan? Allah. Ketika mereka minta, Allah selamatkan. Namun ketika sudah sampai daratan, mereka kembali berbuat syirik. Lihat, orang musyrik saja dalam beberapa kondisi doa mereka diapakan? Didengar oleh Allah Ta'ala. Maka seorang mukmin ketika dia mengetahui bahwasannya Allah Ta'ala Maha mengabulkan doa, Allah itu Maha dekat dengan hambanya, hendaknya dia tidak perlu mencari tawasul-tawasul yang tidak syar'i, yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdoa kepada Allah Ta'ala. Di sana ada tawasul-tawasul yang disyariatkan, seperti tawasul dengan amal soleh. Contohnya kita dalam kondisi terdesak, kita minta sama Allah, ya Allah, dulu saya pernah membantu si A, dan saya benar-benar ketika membantu si A itu, ya Allah, ikhlas karenamu ya Allah. Tolong ya Allah, bantu saya ya Allah dengan perantara amal soleh saya tadi. Sebagaimana 3 orang yang dia terperangkap dalam gua. Kemudian yang satu meminta kepada Allah dengan perantara amal solehnya. Apa itu? Berbakti sama orang tua. Yang kedua minta sama Allah dengan perantara amal solehnya berupa meninggalkan maksiat. Yang ketiga meminta kepada Allah dengan perantara amal solehnya, yaitu menjalankan amanah. Ini boleh bertawasul dengan amal soleh, atau bertawasul dengan nama-nama Allah, ya Rahman, ya Rahim, boleh. Adapun bertawasul dengan kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini tidak ada banyak contohnya. Ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ayat yang kedua. Sekarang kita masuki hadis yang pertama. Wa anin Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhuma. Dari Nu'man bin Bashir, semoga Allah taala meridhai keduanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa itu adalah ibadah. Jadi jamaah, seakan-akan di dalam hadis ini jamaah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan akan betapa pentingnya doa. Atau maaf, dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan betapa pentingnya doa. Nabi mengatakan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ya ibadah. Ibadah itu ya doa. Padahal ibadah itu apakah hanya doa? Tidak. Namun ketika Nabi SAW mengkhususkan bahwasannya doa itu ibadah, maknanya adalah ibadah itu adalah doa, maka ini menunjukkan akan betapa pentingnya doa. Seakan-akan ibadah itu hanya doa. Seperti Nabi SAW bersabda, al-hajju arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Apakah haji itu hanya wukuf di Arafah jamaah? Tidak. Haji banyak, ada tawaf, ada sa'i, dan seterusnya. Ada amalan-amalan dilakukan di tanggal 10, ada ramyul jamarat dan seterusnya.
Namun Nabi SAW mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu yang wukuf di Arafah, menunjukkan akan pentingnya apa? Wukuf di Arafah. Siapa yang enggak wukuf, hajinya tidak sah. Nabi SAW bersabda, ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Apakah agama itu hanya nasihat? Tidak, namun menunjukkan bahwasannya pentingnya apa? Nasihat. Allah Ta'ala berfirman, innama anta mundir. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah pemberi peringatan. Apakah Nabi Muhammad hanya pemberi peringatan? Tidak, Nabi SAW juga pemberi kabar gembira. Maka menunjukkan akan pentingnya memberi peringatan. Begitu pula jamaah, di dalam hadis ini menunjukkan akan pentingnya apa? Doa. Nabi SAW bersabda, laisa syai'un akram 'ala Allah minad doa. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Ta'ala melebihi doa. Makanya syirik terparah adalah syirik doa. Karena doa adalah ibadah yang sangat mulia. Ketika ditujukan hanya kepada Allah Ta'ala, maka syirik terparah adalah syirik apa? Doa. Karena dalam doa itu jamaah tampak kerendahan seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Tampak betapa besarnya kebutuhan seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala sangat cinta dengan orang-orang berdoa. Maka ketika doa itu dipanjatkan kepada selain Allah, maka ini termasuk syirik yang paling parah. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ. Adakah orang yang lebih sesat melebihi orang yang berdoa kepada selain Allah Ta'ala? Ini hadis yang pertama menunjukkan akan pentingnya doa. Sekarang kita masuki hadis berikutnya. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Dari Aisyah, semoga Allah taala meridhoinya, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai. Yastahibbu itu artinya menyukai. Apa yang disukai oleh Rasulullah SAW? Al-jawami', menyukai doa-doa yang mencakup makna luas. Al-jawami' minad doa, doa-doa yang mencakup makna luas. Jadi doanya ini maknanya apa? Luas. Wa yada'u ma siwa dzalik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan selain doa-doa al-jawami'. Apa itu al-jawami'? Jawami' itu jamaah artinya adalah doa-doa yang maknanya adalah luas. Karena di antara keistimewaan Nabi Muhammad adalah diberi jawami'ul kalim. Pernah dengar jamaah istilah jawami'ul kalim kan? Jawami'ul kalim itu hadis-hadis yang maknanya itu apa? Padat, syarat akan makna. Ini jawami'ul kalim. Di antara yang dikumpulkan oleh ulama adalah dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Itu adalah hadis-hadis yang termasuk jawami'ul kalim. Makna apa? Hadis yang syarat akan makna. Ada jawami'ul kalim yang bentuknya adalah hadis, bukan doa. Ada pula jawami'ul kalim yang bentuknya adalah apa? Doa. Dan Nabi SAW jamaah senang dengan doa-doa yang jawami'. Doa-doa yang mencakup, yang maknanya sangat apa? Sangat luas. Ini yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Poin pertama, atau ada satu poin jamaah, kenapa kita berdoa dengan doa jawami? Kenapa kita berdoa dengan doa jawami? Apa itu jawami tadi? Maknanya luas. Doa jawami siapa yang mengajarkan? Rasulullah SAW. Jadi ketika kita perhatian dengan doa jawami, otomatis kita perhatian dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang pengen doa dengan doa jawami, maka caranya adalah berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini penting jamaah. Seorang berdoa dengan doa jawami itu adalah sesuatu yang sangat penting, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang paling tahu doa mana yang terbaik. Maka seorang mukmin hendaknya dia menaruh perhatian besar dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena semua doa yang diajarkan oleh Nabi adalah doa-doa yang apa? Jawami. Bukan berarti kita nggak boleh doa dengan redaksi dari kita, jamaah boleh. Boleh saja, namanya doa sesuai dengan hajat kita, boleh.
Namun hendaknya perhatian kita dengan doa yang jawami itu lebih apa? Lebih besar. Sekali lagi jamaah, dari mana kita mengetahui doa itu adalah doa jawami? Ya Rasulullah. Karena Rasulullah diberikan apa? Jawamiul kalim. Apa sih pentingnya berdoa dengan doa jawami? Yang pertama adalah pentingnya berdoa dengan doa jawami. Yang pertama adalah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengajarkan kepada para sahabatnya, karena doa tersebut adalah doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Pertanyaannya jamaah, sahabat itu orang mana? Orang Arab atau orang Jawa? Orang Arab, jelas. Kemudian kalau orang Arab pasti bisa bahasa Arab jamaah ya. Dan sampai ada orang yang mengatakan, Ustadz saya ini setelah bisa bahasa Arab kok agak sombong Ustadz. Itu orang Arab masih kecil TK aja bahasa Arabnya lancar, enggak apa jamaah? Enggak sombong. Apa namanya? Para sahabat orang Arab, ilmunya sangat dalam. Ilmunya sangat dalam. Bersamaan dengan hal itu jamaah, mereka sangat butuh dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Padahal kalau seandainya mereka mau merangkai kata dengan bekal bahasa Arab mereka, dengan ilmu mereka, dengan ketakwaan mereka, dengan kebersihan hati mereka, kira-kira rangkaian doanya kita dengan apa yang dirangkai oleh para sahabat bagusan mana? Jelas para sahabat. Rangkaian doa yang dirangkai para sahabat dengan guru-guru kita bagusan mana? Para sahabat jelas. Bersama dengan itu jamaah, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar diajarkan apa? Doa. Mereka tidak merasa cukup dengan doa-doa yang mereka panjatkan dengan redaksi mereka. Padahal mereka orang Arab, padahal ilmu mereka apa? Sangat dalam. Namun mereka minta sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar diajarkan doa. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan kepada mereka doa bersamaan dengan pandainya para sahabat dalam berbahasa Arab dan dalamnya ilmu mereka. Maka ini menunjukkan jamaah pentingnya apa? Jawamiul doa. Pentingnya doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kata Ibnu Abbas, kana yu'allimuhum hadad doa kama yu'allimuhumus surata minal Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat doa ini sebagaimana mengajarkan surat dari surat-surat Al-Quran. Bayangkan jamaah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa kepada para sahabatnya sebagaimana mengajarkan apa? Surat. Yang namanya ngajar itu sekali atau dua kali? Berkali-kali, biar bisa dihafal. Padahal para sahabat pandai bahasa Arab, mereka dalam ilmunya. Bersama dengan itu masih diajarkan doa sama siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ibnu Abbas, kan Rasulullah SAW yu'allimuhum hadza doa kama yu'allimuhum suratan minal Quran. Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat doa ini sebagaimana Nabi SAW mengajarkan surat kepada mereka dari surat-surat Al-Quran. Apa doa ini? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jadi selain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimunal istikharata fil umuri kulliha kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Masya Allah. Kata Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa istikharah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita surat dari surat-surat Al-Qur'an. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya perhatian besar dalam mengajarkan apa? Doa. Oleh karena itu jamaah, di antara contoh lain Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Siapa di antara kita yang bahasa Arabnya bisa ngalahin bahasa Arabnya Abu Bakar jamaah? Tidak ada. Siapa yang ilmunya bisa mengalahkan Abu Bakar? Tidak ada. Siapa yang imannya bisa mengalahkan bahasa Abu Bakar? Tidak ada. Siapa yang kebersihan hatinya bisa mengalahkan Abu Bakar? Tidak ada. Bersama dengan itu jamaah, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu minta diajari doa sama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan jamaah pentingnya perhatian dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar pernah bertanya, "Ya Rasulullah,
alimni du'aan ad'u bihi fi sholati. Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku suatu doa yang dengannya saya berdoa dalam salatku. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Lihat Abu Bakar jamaah masih minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar diajarkan apa? Doa. Dalam riwayat lain, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, murni bi kalimatin aquluhunna idza asbahtu wa idza amsaitu." Wahai Rasulullah, ajarkan kepada saya doa yang saya baca di waktu pagi dan waktu petang. Abu Bakar minta sama Nabi SAW, diajarkan sama Nabi. Kata Nabi SAW, Allahumma fatiras samawati wal ard, alimul ghaibi wasyahadah, sampai akhirnya. Abu Bakar minta. Aisyah radhiyallahu taala juga minta. Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatil qadri ma aqulu fiha." Wahai Rasulullah, kalau seandainya saya tahu bahwasanya ini adalah malam Lailatul Qadar, apa yang saya baca? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan masih banyak jamaah riwayat-riwayat lain. Jadi poin yang pertama, kenapa kita perlu menaruh perhatian besar dengan jawami'ud doa, dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah karena para sahabat bersamaan dengan keilmuan mereka masih minta diajari apa? Doa. Maka ini menunjukkan akan pentingnya doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, di antara bentuk, sudah ada Pak? Ada dulu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan jamaah. Tadi kenapa kita harus menaruh perhatian besar dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, karena para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersamaan dengan kedalaman ilmu mereka masih belajar doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah mengoreksi doa-doa yang salah dari para sahabat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengoreksi para sahabatnya ketika salah dalam berdoa. Maka ini menunjukkan pentingnya mencukupkan diri atau pentingnya perhatian dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu doa yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu jamaah, yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa sebelum tidur. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik rabbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi rasulikal ladzi arsalta. Di saat itu para sahabat itu bacanya itu wa bi rasulikal ladzi arsalta. Ditegur sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang benar adalah wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, wa bin nabiyyikal ladzi arsalta. Padahal antara nabi dan rasul bedanya jauh enggak? Enggak jauh. Namun ketika salah diluruskan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan pentingnya perhatian dengan jawami'ud doa. Maka seorang mukmin jamaah ketika doa itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu, maka baca seperti itu. Enggak usah ditambah-tambahin. Seperti ada orang menambahin doa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Kan sampai wala takilni ila nafsi tarfata'in. Jangan biarkan urusanku kepadaku walaupun sekejap mata. Sebenarnya mengatakan wala aqalla min dzalik. Tidak pula lebih sebentar dari kejapan mata. Sudah, yang dari Nabi cuma tarfata'in, enggak usah ditambah wala aqalla min dzalik. Sebagian orang ketika berdoa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ditambah apa? Allahumma innaka afuwun karim. Kalau mau tambah ya kita bisa nambah Allahumma innaka afuwun karimun ghafurun rahimun, bisa aja. Namun seorang mukmin hendaknya berusaha mencukupkan diri dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang ketika berdoa was'aluka min khairi ma sa'alaka nabiyyuka Muhammad, situ aja. Sebenarnya menambah was'aluka min khairi ma sa'alaka nabiyyuka Muhammadun wa ibaduka sholihin wa ibaduka as-solihun. Dan saya minta kepadamu ya Allah semua permintaan yang diminta oleh Nabi Muhammad. Sampai situ yang dari Nabi. Sebenarnya menambah semua permintaan yang diminta oleh nabimu yaitu Nabi Muhammad dan orang-orang soleh. Niatnya bagus, namun baiknya mencukupkan diri dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak perlu menambah. Seperti waj'alni doa habis wudu itu apa jamaah? Doa habis wudu bisa ada. Dan apa? Bukan yang itu. Apa yang habis wudu tadi? Ada tambahan tuh? Lupa saya. Pokoknya ada tambahan, ini juga diingkari oleh para ulama. Ini yang kedua. Yang ketiga, kenapa kita perlu perhatian dengan doa-doa yang jawami? Karena bisa jadi jamaah, kemungkinan doa yang kita rangkai sendiri, kemungkinan salah ada enggak jamaah? Ada. Satu, ilmu kita kurang dalam. Bisa jadi kita minta padahal itu tidak baik. Bisa jadi redaksi kita salah dan seterusnya. Bisa jadi kita minta sesuatu padahal itu enggak baik buat kita. Bisa jadi kita berlindung dari sesuatu padahal itu baik bagi kita. Bisa jadi kita salah, kemungkinan besar. Ada sahabat Nabi yang salah. Jadi kalau seandainya sahabat Nabi aja ada kemungkinan apa? Salah, apalagi kita. Jadi ada seorang sahabat Nabi yang dia takut sama Allah. Dia takut sama Allah Ta'ala. Dia mengatakan Allahumma ma kunta mu'aqibi bi fil akhirah mu'aqibi bihi fil akhirah fa'ajilhu li fid dunya. Ya Allah, kalau seandainya ada dosa-dosa yang menyebabkan aku layak untuk diazab di akhirat. Jadi kalau seandainya dosa-dosa saya masih ada, sehingga dengan dosa-dosa tersebut saya bakalan diazab gimana? Di akhirat, ya Allah, segerakan hukumannya di dunia. Bagus nggak jamaah? Bagus nggak doanya? Dia minta kalau seandainya dia minta dosa-dosa yang harusnya nanti dihukum di akhirat, dia minta agar disegerakan di mana? Di dunia. Dia pengen di akhiratnya nyaman. Dia takut akan azab Allah Ta'ala. Bagus nggak doanya? Bagus?
Kata Nabi nggak bagus jamaah. Padahal niat dia baca itu bagus nggak? Bagus. Dia takut akan adab akhirat, sehingga dia minta agar hukumannya disegerakan di mana? Di dunia. Ternyata ketika Nabi SAW menjenguk jamaah, menjenguknya, dia seperti al-farhi, mislul farhi. Mislul farhi seperti anak burung. Anak burung itu apa? Kurus, nggak ada dagingnya. Jadi dia sakit dengan sakit yang sangat keras, layaknya anak burung, mislul farhi. Nabi SAW mengatakan, hal kunta tada'ullaha, hal kunta da'autallaha bisyai'. Apakah engkau pernah berdoa kepada Allah Ta'ala dengan suatu doa? Kok kamu sampai seperti itu? Kamu pernah minta apa sama Allah Ta'ala? Dia mengatakan, ya Allah, saya pernah berdoa, ya Allah, segerakanlah hukuman saya di mana? Di dunia. Saya nggak mau dihukum di akhirat. Kalau masih ada hukuman di akhirat, segerakan di dunia. Ditegur sama Nabi SAW. Sahabat, dia takut sama Allah Ta'ala. Ada kemungkinan salah? Ada. Kata Nabi SAW, la tastati'uhu. Kamu nggak akan bisa. Wala tutikuhu, atau kamu nggak akan mampu. Fahalla qulta, kenapa engkau tidak membaca Rabbana atina fid dunya hasan, ya Allah berikan saya kebaikan di dunia, sehat, makmur dan seterusnya. Wa fil akhirati hasanah, minta keselamatan di akhirat, selamat ketika dihisab dan seterusnya, ujungnya masuk surga. Wa qina adzabannar, jaga kami dari api neraka. Lihat jamaah, para sahabat, atau ada sebagian sahabat yang mereka saja kadang jamaah terjatuh ke dalam kesalahan dalam berdoa. Oleh karena itu jamaah ini menunjukkan pentingnya perhatian lebih dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian doa jamaah yang dimana doa tersebut terdapat penyimpangan di dalamnya, penyimpangan akidah, seperti berdoa dengan kedudukan syekh ini dan syekh itu. Di dalamnya ada penyimpangan. Kadang orang hanya dengar ini doa dibaca sama syekh ini, sehingga dia tiru. Oh, ini doa ada di kitab ini, padahal penyimpangan. Jadi seakan-akan kalau ada di kitab pasti benar. Enggak. Jangan sampai kita punya anggapan kalau suatu ungkapan, suatu doa itu ada di kitab pasti benar, itu enggak. Harus ditimbang dengan apa? Ditimbang dengan Al-Quran dan hadis. Jadi jamaah, ini kenapa penting bagi kita untuk perhatian dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala memberikan banyak sekali doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah 7:30 jamaah. Lanjut atau tutup? Saya kalau nggak ada di Kauman 8:30 tak layani Pak. 10 menit lagi Pak ya. Iya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas semoga Allah meridhoinya, ia berkata, qala kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya jemaah, ini doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa luar biasa jamaah, sehingga orang-orang mengistilahkannya dengan doa apa? Sapu jagat. Karena semuanya diapakan? Disapu semuanya. Apa keutamaannya? Yang pertama, doa ini adalah doa yang banyak dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita melihat redaksi dari Anas, termasuk doa yang paling sering dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Dan Anas pun melakukan hal tersebut. Wa kana Anas idza arada an yad'uwa bi da'watin da'a biha. Dan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, apabila dia ingin meminta kepada Allah suatu permintaan, maka Anas bin Malik doanya dengan doa ini. Contohnya dia pengen istri yang soleh, sudah doanya doa ini. Karena mencakup dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Pengen dapat ini dan itu, masuk dalam doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah. Karena kebaikan di dunia ini luas, hasanah, nakirah, umum. Sebenarnya man yuridillahu bi khairin yufaqihu fid din. Khairan man yuridillahu bi khairan. Siapa yang Allah taala kehendaki baginya kebaikan. Kebaikan apa saja. Begitu pula Rabbana atina fid dunya hasanatan. Enggak ada alif lamnya kan? Umum, semua kebaikan masuk di dalamnya, istri soleha, rumah yang nyaman, kendaraan yang nyaman, apalagi Pak?
ilmu yang bermanfaat, taufik untuk beramal soleh, semua kebaikan di dunia kita minta sama Allah Ta'ala. Jadi Anas kalau dia pengen sesuatu, maka berdoa dengan doa ini. Maka kita yang mungkin kurang pandai dalam mengungkapkan suatu doa, pengen apa-apa, baca doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita besitkan di hati kita apa yang kita minta. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara keutamaannya, doa ini disebutkan dalam Al-Quran dalam konteks memuji. Ketika Allah Ta'ala berbicara tentang haji, di bawah, di akhirnya Allah Ta'ala mengatakan, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di antara mereka ada yang berdoa, ya Rabb kami, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Jadi disebutkan di dalam Al-Quran, jamaah. Sebelumnya Allah Ta'ala menyebutkan doa orang musyrik, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau orang musyrik berdoa, ketika mereka berhaji, mereka juga berdoa. Tapi doanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan dunia. Udah. Karena dia mintanya kebaikan di dunia, wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Enggak dapat bagian di akhirat. Kemudian Allah muji orang-orang beriman. Dia mintanya kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadi jamaah, di antara keutamaannya, doa ini tercantum di dalam Al-Quran. Keutamaan yang kedua, doa ini jamaah adalah doa yang komprehensif, sehingga disebut dengan doa sapu jagat. Apa saja yang kita minta dari kebaikan dunia dan akhirat masuk ke dalam doa ini. Minta istri yang soleha, doa ini, karena istri yang soleha termasuk kebahagiaan dunia. Bahkan mata dunia, perhiasan dunia yang terbaik adalah apa? Istri soleha. Jadi yang mungkin masih jomblo, pengen punya istri soleha, jomblo itu nikmat atau azab, jamaah? Hah? Jomblo itu nikmat atau azab? Ada bilang nikmat tadi kayaknya. Nikmat atau azab? Ujian. Bukan nikmat. Kenapa bukan nikmat? Karena di surga tidak ada jomblo. Di surga tidak ada jomblo. Di surga ada jomblo. Kalau jomblo itu nikmat, tentu di surga ada jomblo. Semua di surga punya apa? Punya pasangan, menunjukkan bahwasannya punya pasangan itu apa? Nikmat. Siapa yang pengen punya pasangan soleha, di antara doanya adalah doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Anas bin Malik, jamaah, beliau pernah didatangi oleh seseorang dan mengatakan, inna ikhwanaka atauka minal Basrah. Wahai Anas bin Malik, saudara-saudaramu datang dari Basrah. Datang dari Basrah, mungkin sekarang masuk ke Irak. Mereka datang ke Madinah menemui Anas bin Malik. Wa huwa yauma idzin bizawiyah litad'ullaha lahum. Kemudian dia minta doa kepadamu. Jadi boleh kita minta doa kepada orang yang masih hidup, boleh. Kita minta doa kepada orang hidup, boleh. Sebagaimana ini teman-temannya Anas bin Malik dari Basrah, dia minta kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu agar Anas bin Malik mendoakan mereka. Apa doa Anas bin Malik? Mungkin mereka berharap doanya apa, jamaah, panjang, bersajak dan seterusnya kan? Apa doa Anas bin Malik? Allahumma ighfir lana. Ya Allah, ampuni dosa kami. Warhamna, rahmati kami. Wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udah selesai. Jauh-jauh dari Basrah, doanya cuma apa? Allahumma ighfir lana warhamna wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wastazadu, sehingga mereka minta lagi. Anas, tambah Anas. Masa cuma gitu toh? Tambah Anas. Wastazadu, mereka minta tambah. Apa kata Anas? Faqala mislaha, diulang lagi. Rabbana ighfir lana warhamna wa atina fid dunya hasanah wa benar-benar. Qala innama utitum hada, in utitum hada faqad utitum khairat dunya wal akhirah. Kata Anas bin Malik, kalau seandainya doa saya ini dikabulkan, sehingga kalian mendapatkan apa yang saya panjatkan kepada Allah, kalian sudah mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Dapat semua, diampuni dosa, selamat dari neraka, dapat rahmat, masuk surga, dapat kebaikan dunia, semua kebaikan dunia, dapat kebaikan akhirat, wa qina adzabannar. Jadi kata Anas, kalau doa saya dikabulkan, maka kalian dapat semua kebaikan, baik dunia maupun akhirat. Ini doa luar biasa, jemaah. Yang keempat, doa ini adalah doa yang secara khusus dibaca ketika seseorang tawaf. Jadi ketika seorang tawaf, itu doanya apa saja. Orang ketika tawaf, baca doa boleh, zikir boleh, terserah. Baca Al-Quran juga boleh. Namun ada doa secara khusus yang diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu antara dua rukun.
Rukun Yamani sama rukun Hajar Aswad. Ya kayaknya. Ya rukun Yamani sama rukun Hajar Aswad. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Selain rukun ini, rukun itu sisi jangan. Jadi kalau kotak ini namanya rukun ya. Ini rukun. Jadi semua rukun mau baca Al-Qur'an mau zikir bebas. Tapi antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad doanya khusus apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah sampai akhirnya. Ya, ini ada doa yang diajarkan oleh Nabi SAW secara khusus ketika seseorang apa? Tawaf. Umar bin Khattab ketika beliau tawaf mau di rukun Yamani sama Hajar Aswad atau rukun Syami atau ya rukun yang sebelahnya lagi, Umar bin Khattab 7 kali putaran doanya ini dong. Boleh enggak jamaah? Boleh. Karena mau doa apa saja boleh. Dan Umar bin Khattab jamaah 7 kali putaran tidak doa lain kecuali apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus doanya itu terus sampai selesai 7 putaran. Ini di antara keutamaan doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang kelima, di antara keutamaannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan sahabat yang salah dalam berdoa. Doa tadi jamaah, kisah tadi ketika ada sahabat Nabi yang sakitnya parah sampai seperti apa? Anak burung. Diajarkan doa sama Nabi SAW, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Intinya jamaah, ini adalah doa yang komprehensif, ini adalah doa yang sangat mencakup, bisa kita baca ketika kita punya hajat baik dunia maupun ukhrawi, bisa terwakili dengan doa ini. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah doa berikutnya kita akan ambil pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.